pembicaraan kita tentang serial transformasi rohani. Nah, kita akan melihat bersama dari Mazmur 128 ayat 1, Matius 13 ayat 8, dan Roma 12 ayat 1. Akan kita buat bagaimana bangunan itu sampai melimpah sebagai struktur spiritual formation melalui geometrik sederhana yang akan saya sampaikan. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat akan semua ini, saya akan membawa kita untuk satu persatu. Kita akan melihat bagaimana pemetaan struktur di Mazmur 128. Bahwa dimulai dengan orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya hidup menurut jalannya. 3 hal, takut akan Tuhan, dia hidupi sekarang, itu berdasarkan jalan Tuhan, artinya berdasarkan firman-Nya. Maka dia akan luar biasa dalam pekerjaan dan usahanya berhasil. Dia dalam keluarga, dia membina istri dan anak-anaknya luar biasa. Sampai itu terus dibangun, sampai dia menjadi diberkati orang yang gabar, yang artinya the mighty man, orang yang perkasa dalam Tuhan. Nah, orang yang diberkati ini sebenarnya adalah orang-orang yang to kneel atau dia to bless. Nah, bless God di sini artinya kita bukannya karena kita lebih tinggi daripada Tuhan kita memberkati Tuhan. Bukan itu. Tapi artinya adore with bended knees. Artinya apa? Saya menekuk lutut saya, bertekuk lutut dan memuja Dia. Artinya dalam seluruh kehidupan orang yang luar biasa, yang perkasa dalam Tuhan ini adalah dia senantiasa berlutut dan memuliakan Tuhan, memuja Tuhan. Karena apa? Seluruh hidupnya dia tundukkan di bawah kaki Tuhan. Sehingga dia sepertinya seolah-olah memberkati Tuhan. Padahal dia memberkati Tuhan itu dengan pujaan yang luar biasa ketika dia menundukkan segala sesuatu. Ya, kalau dalam realnya lah kita berlutut berdoa, menunjukkan sebuah sikap yang luar biasa. Nah, ini adalah orang yang diberkati yang luar biasa, yang harusnya dalam kehidupan kita juga dapatkan. Sehingga apa? Ketika kita bicara transformasi itu menjadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat benih buah yang bertumbuh sebagaimana di dalam Matius pasal 13 ayat 8. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ayat itu terus, maka dia akan diberkati dan mendapatkan shalom, ya, di mana damai sejahtera Tuhan itu akan ada dalam hidupnya, bahkan keturunan daripada orang yang perkasa dalam Tuhan ini akan apa? Damai sejahtera antara Israel. Dan itu bicara tentang complete shalom. Shalom yang utuh, ya, yang sempurna yang Tuhan berikan. Sampai pada pengertian bahwa Tuhan itu pemenang. Sehingga apa? Kita menjadi lebih daripada pemenang. Saudara yang terkasih, ini adalah orang yang dibangun luar biasa sampai mencapai 100 kali lipat itu. Dan itu saya harap juga masuk dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua ketika kita lihat di dalam Matius pasal 13 dikatakan 100 kali lipat dulu, baru 60, baru 30. Ya, artinya Tuhan ingin kita bangun hidup kita, oke, usahakan sampai 100. Jangan menyerah di 30, 60 dan sebagainya. Harus sampai 100. Nah, nanti saya akan memberikan kenapa alasan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di Roma, kalau kita lihat pemetaannya seperti ini, di atas itu mempersembahkan tubuh, di bawah itu kita bangun hakikat yang baru, new nature, hati yang baru, lahir baru. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa yang di atas itu kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Di bawah juga kita bilang apa? Jangan serupa dengan dunia, tetapi terus diperbaharui dalam pembaharuan budi. Renew your mind. Artinya berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, paradigmamu berubah. Nah, itu akan membawa kita pada sebuah siklus ibadah yang sejati, yang terus memutar, yang adalah ibadah yang sesuai standar yang ditetapkan Allah, ataupun acceptable, diterima, atau sesuai dengan apa yang diterima oleh Allah. Ini kan artinya sesuatu yang luar biasa. Ya, nah lalu akhirnya ini berputar terus dalam kehidupan kita mencari kehendak Tuhan terus menerus. Nah, kita akan sampai pada ini merupakan roda kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya coba kita lihat bahwa ini ada sebuah pondasi dan sebuah struktur di atasnya.
pondasi dan actionnya seperti apa yang kelihatan dalam kehidupan kita. Nah, tetapi semua itu bermuara lagi kepada apa? Kepada baik, berkenan, dan yang sempurna. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita itu adalah satu, sesuai standar Allah. Kalau sampai sesuai standar Allah kan berarti sempurna. Kalau acceptable, sesuai dengan apa yang Allah dapat terima, berarti sempurna. Bahkan kita bisa melihat di sini bahwa ada kata sempurna. Baik, berkenan, dan yang sempurna. Saudara, ini semua mau menyatakan kepada kita bahwa Allah menghendaki kita sempurna. Saudara, apakah itu mungkin? Coba kita lihat. Ketika Yohanes 10 ayat 10b mengatakan begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, dalam frasa bahasa Yunani dikatakan ego elton hinasoen exosin kai perison exosin. Ya, kalau kita melihat ego elton, ya dikatakan aku datang, ya supaya apa? Supaya mereka mempunyai hidup. Soen, ya dikatakan itu soen, itu dari kata soen, nanti kita lihat. Dan apa? Kai perison exosin, mempunyainya dalam kelimpahan, abundantly, itu artinya perison. Nah, hidup ini adalah soe, yaitu kualitas hidup ilahi yang Yesus berikan bagi kita. Jadi ketika Yesus merubah watak kita, dalam pengertian dia merubah natural, itu dia memberikan lagi kualitas hidup ilahi dalam kehidupan kita, hidup soe. Hidup ilahinya dia masukkan dalam hidup kita. Bagaimana kita tidak luar biasa? Bagaimana kita tidak diberi suatu kesanggupan untuk mencapai 100 kali lipat? Bahkan dikatakan kelimpahan, perisos, melewati batas, melampaui pikiran kita. Itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan berikan bagi saya, bagi Anda, dan semua anak-anak Tuhan yang dipilihnya. Semua dia berikan hidupnya, hidup yang berkelimpahan dengan kualitas ilahi. Nah, ini mengingatkan kita ketika penciptaan manusia, ketika apa? Allah membentuk materinya, ya, tubuh manusia itu, kemudian dia apa? Menafaskan. Ya, dia menafaskan, masuk nafasnya dalam kehidupan materi yang ada. Lalu apa? Itu menjadi hidup yang soe. Itu artinya menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, karena itu merupakan hidup Allah yang Allah taruh dalam kehidupan kita. Dan itu penuh kelimpahan. Bagaimana manusia bisa menjadi gambar dan rupa Allah, itu adalah dinafaskan oleh Allah hidupnya, supaya dia menjadi gambar dan rupa Allah. Nah, ini bicara juga tentang kelimpahan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah, kalau sudah seperti demikian, bagaimana kita tidak punya kualitas, kapasitas yang luar biasa untuk mencapai 100 kali lipat? Coba kita lihat alasan lain kenapa 100 kali lipat. Pertama, Tuhan selalu bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Itu diulang lagi dengan ditambah segenap akal budimu. Seluruh itu harus segenap, itu artinya seluruh, bulat. Hatimu kau berikan, segenap jiwamu kau berikan, kekuatan yang ada pada kita berikan, akal budimu, semua pikiran kita untuk kita pakai memuliakan Tuhan, itu diberikan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat kenapa berulang kali Tuhan katakan seperti itu. Dan dia mengharapkan kita memberikan persembahan yang luar biasa, persembahan hidup kita yang kudus dan yang berkenan itu 100 kali lipat bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, Efesus 4 ayat 13 kemarin sudah saya bahas, tapi coba kita ulangi. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya mau tunjukkan dalam bentuk interliniernya. Dia katakan sampai until we may attain all to the unity of the faith. Jadi sampai mencapai unity, ya, unity itu aja sudah menunjukkan bagaimana bulat, ya, sesuatu, yaitu apa? Iman kita dan pengetahuan akan anak Allah, ya,
Sampai kita mengenal Kristus, karena di sini dikatakan pakai epignoseos, artinya apa? Kita betul-betul mengerti, mengenal anak Allah itu. Karena kita sering dengan dia, baca firman-Nya, akhirnya kita mengenal dia. Lalu dikatakan eis andra telion, unto a man complete. Artinya apa? Kita bicara komplit ini artinya sampai akhirnya utuh, komplit, sempurna. Telios. Ya. Nah, ketika dia komplit, sempurna, itu kemana? To measure, artinya eis metron helikias. Nah, ini mau menunjukkan kalau metron ini artinya dia diukur, terukur. Tapi, apakah itu cukup? Jadi, komplit dan dia terukur, itu artinya menunjukkan yang terukur ini harus sesuai dengan yang komplit ini. Artinya ada pertanyaan, bukan pernyataan, pertanyaan tapi pernyataan. Apakah cukup? Dan harus cukup. Ya. Sehingga ketika kita katakan helikias, artinya stature of the stature, ya, itu artinya apa? Yang sampai dapat cukup untuk apa? Usia kita pakai cukup membuat komplit semuanya. Term of life, jangka hidup kita harus cukup. Kita penuhi semuanya, full age, kita punya usia penuh itu kita pakai supaya apa? Kita mendapat komplit itu, menjadi manusia yang komplit, yang sempurna, yang dewasa, atau dengan kata lain maturity, kedewasaan. Sampai kita dewasa di dalam Tuhan, dalam mengenal Tuhan, dalam iman kita dalam Tuhan. Dan itu dikatakan juga stature, di mana itu merupakan perawakan tinggi. Ketika kita dewasa menjadi mighty man, orang-orang perkasa dalam Tuhan, itu seperti seorang yang punya perawakan yang tinggi. Dan semua itu, usia, jangka waktu, dan sebagainya, kedewasaan itu to pleromatos to Kristus. Artinya apa? Itu of the fullness of Christ. Artinya apa? Semua itu akan dipenuhkan di dalam Kristus. Jadi ukuran kita, perawakan yang nanti akan kita ini apakah sudah penuh, komplit, itu disesuaikan dengan ukuran Kristus. Kepenuhan di dalam Kristus. Sehingga harusnya kita bisa betul-betul penuh dalam Kristus. Saudara yang terkasih, ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Itu akan membawa kita kepada apa? Sempurna. Dan 100 kali lipat buah yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan kita. Ini bukan sesuatu yang biasa. Ini merupakan sesuatu yang membuat kita, dibantu kita untuk didorong. Untuk apa? Kita pasti bisa mencapai 100 kali lipat itu. Ya, karena Tuhan sendiri yang menghendaki hal itu. Coba kita lihat sebuah kisah tentang sebuah film namanya The Silent. Ini adalah sebuah kisah tentang para misionari ketika mereka melakukan pelayanannya di Jepang. Ya, lihat. Ini apa? Mereka disiksa karena mereka apa? Tidak sesuai dengan budaya Jepang. Dan para misionari ini disiram dengan air belerang yang begitu panasnya. Saudara, luar biasa. Tapi mereka berkata, terpujilah Tuhan Yesus Kristus ketika disiram dengan air panas seperti itu. Itu juga membuat akan orang-orang atau perwira Jepang itu tambah marah. Lalu seperti ini mereka siksa. Supaya apa? Supaya orang itu tidak lagi mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi mereka terus katakan, terpujilah Yesus. Ini kan orang-orang yang menundukkan dirinya seperti orang berlutut dan terus adore, mengagungkan. But I have never known it to be as dark as it is now. Saudara, coba kita lihat. All our progress has ended in new persecution, new repression, new suffering. Itu gayungnya dikasih lubang supaya apa? Supaya panasnya itu meresap pelan-pelan masuk ke dalam tubuh orang. Each small splash of the water was like a burning coal. Kayak tubuhnya dibakar hidup-hidup. The governor of Nagasaki took 4 friars and one of our own society to Dan onsen. akhirnya apa? Mereka
mereka terus There are hot dipaksa di springs depan there. banyak orang supaya apa? The Supaya Japanese mereka call them menyangkal wells. Yesus. Partly, Orang I Jepang think, in akan melihat mockery. itu dan tidak percaya lagi kepada I must Yesus. tell you, in truth, Ya, nah ini yang luar biasa. Ketika mereka disiksa-siksa seperti itu, the officials told our padres to abandon God mereka and the dipaksa gospel of untuk His love. meninggalkan akan But they kasih not Tuhan. only Tapi apa? refused to Mereka tidak hanya apostatize, menolak untuk murtad, they asked malah mereka to be minta tortured untuk disiksa so they could supaya mereka bisa demonstrate the strength menunjukkan of their kekuatan faith, iman the kepada presence orang of lain, God within them. supaya mereka orang lain yang adalah orang-orang yang sudah percaya dan remained on the diam-diam mountain itu for dapat 33 days. ditemukan bahwa ada orang-orang yang mau bersedia menderita hanya untuk supaya The story of their nama courage Kristus gives dimuliakan. hope to those of us priests who remain here. Nah, ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana orang yang rela, saya mau aja, tidak apa-apa, saya disiksa. Untuk supaya apa? Supaya orang lain yang melihat dan mereka dikuatkan imannya. Saudara yang terkasih, ini sesuatu yang luar biasa dari apa? Orang-orang yang sudah mencapai sebuah pemahaman kesempurnaan di dalam Tuhan. Ini adalah ukuran yang sesuai dengan fullness, kepenuhan dalam Kristus. Dan itu harusnya nyata dalam kehidupan kita. Coba kita lihat kesempurnaan iman. Ketika apa? Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Yesus itu memimpin kita dalam iman dan membawa iman yang dia pimpin itu kepada kesempurnaan. Berarti Tuhan punya kerelaan yang luar biasa untuk membawa kita dalam iman dan yang akan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Siap-siap sedialah kita harusnya bisa mencapai 100 kali lipat itu. Karena Tuhan akan membawa itu dalam kesempurnaan yang luar biasa. Nah, setelah itu dalam Lukas 8 ayat 17 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Orang yang sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan terus berseru. Adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Oh tidak, karena Tuhan melihat mereka. Dan dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi ini? Adakah dia dapat 100 kali lipat itu di bumi ini? Karena itu yang akan dia cari di bumi ini. Saudara yang terkasih, kisah Lukas pasal 18 ini bercerita tentang kisah perempuan yang datang kepada seorang hakim dan dia terus memohon pertolongan hakim untuk membela akan perkaranya. Dan akhirnya hakim itu membela. Dan Tuhan katakan, jikalau dia hakim yang jahat saja bisa membela perkara seperti itu, apalagi aku yang apa? Yang membawa iman kepada membawa kita ke dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, tidak menolong kita. Dan dia minta sesuatu. Adakah ia dapati iman yang 100 kali benih yang tumbuh itu ada dalam kehidupan kita? Adakah kita sampai kepada untuk berlutut di hadapannya dan memuja dia, menjadi orang-orang yang perkasa dalam Tuhan, menundukkan segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk kita memuja dia? Semuanya itu ada dalam jawaban Anda dan juga saya. Dan saya berharap kita semakin hari semakin diteguhkan bahwa Tuhan sedang datang menjemput kita yang kedua kali dan dia akan melihat iman kita, seberapa iman kita. Apakah hanya 20%, 30%, atau bahkan sesuai dengan yang dia bisa terima, sesuai dengan yang dia inginkan, 100 kali lipat itu. Saya berharap ini membawa kita untuk semakin melihat bahwa bagaimana dia sedang mencari, ya, dia sedang mencari supaya dia mendapati apa? Mendapati sesuatu yang spesial dalam hidup kita. Dia mendapat iman yang dia sangat harapkan dalam kehidupan kita. Nah, ini bicara juga tentang progressive faith. Artinya apa? Iman itu terus berlangsung dari yang 30%, 60% sampai 100%. Karena kalau Tuhan yang membawa hidup kita dan kita mempercayakan hidup kita kepadanya, dia bilang apa? Aku membawa iman itu sampai kepada kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu adalah 100 kali lipat yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya berharap apa yang kita lihat
untuk beberapa waktu ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, sehingga membawa kita terus semakin hari semakin sungguh-sungguh membangun iman kita, membangun spiritual formation dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.